Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Febriansyah dengan NIM 11950115094. Di sini saya ingin membangun sebuah IRD data modeler dengan menggunakan SQL Developer Data Modeler. Nah, di sini saya membawa sebuah kasus ataupun topik, yaitu tentang IRD mengenai tiket pesawat. Nah, langkah pertama dalam membuat sebuah IRD itu adalah yang pertama itu skenario kasus ataupun pengantarnya. Nah, di sini saya memiliki skenario kasus seperti ini. Jadi ada sebuah perusahaan yang ingin membuat database tiket pesawat untuk mengelola informasi pembelian dan informasi mengenai tiket pesawat tersebut. Nah, sebagai langkah awal, mereka ingin membangun model logis ataupun IRD yang menggunakan Oracle SQL Data Modeler. Nah, pastinya saya sebagai pembuatnya dengan senang hati akan mengidentifikasi entitas apa saja yang diperlukan, atribut apa saja yang diperlukan. Setelah itu, barulah saya bisa membuat sebuah IRD menggunakan Oracle SQL Data Modeler. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah entitas ataupun mengidentifikasi entitas. Nah, di sini saya mendapatkan 4 entitas dengan beberapa atribut. Nah, entitas pertama itu ada penumpang. Atributnya ID penumpang, nama penumpang, dan juga usia. Lalu entitas yang kedua, tiket. Tiket ini atributnya ada 6, maaf, yaitu ID penumpang, kode rute, kode pesawat, tanggal berangkat, waktu berangkat, dan waktu sampai. Lalu selanjutnya yaitu ada entitas pesawat. Entitas pesawat ini isinya ataupun atributnya adalah kode pesawat, nama pesawat, dan nomor kursi. Selanjutnya ada rute, di mana rute ini atributnya ada 5, yaitu kode rute, kelas, harga, dan juga waktu. Nah, entitas-entitas inilah yang akan kita buat di menggunakan Oracle SQL Data Modeler. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita buat di aplikasi Oracle SQL Data Modeler. Baiklah, kita sudah memasuki di aplikasi Oracle SQL Developer Data Modeler. Nah, dalam aplikasi inilah kita akan membuat entitas-entitas tadi. Jadi kita tadi ada 4 entitas. Nah, kita akan membuat semuanya itu di sini. Jadi langkah awalnya kita mengklik tombol New Entity di bawah tulisan Edit dan di samping tanda kursor. Nah, ini. Jadi kita klik New Entity, lalu kita klik di sini di papan putih ini, sembarang di mana saja kita klik. Setelah itu akan keluar tampilan seperti ini. Jadi pertama kita ganti namanya dengan entitas kita yang sudah kita identifikasi tadi. Jadi entitas kita tadi kan namanya pesawat. Nah, setelah itu kita masuk ke atribut di bawah dari general. Nah, di sini kita tambahkan atribut-atribut yang sudah kita identifikasi. Jadi kita tambahkan, kita ganti namanya dengan atribut yang kita butuhkan. Yang pertama itu adalah ID penumpang. Mohon maaf, berarti general tadi ini yang pertama itu adalah penumpang, bukan pesawat. Nah, ini ID penumpang. Kita buat tipe datanya logical, lalu source tipenya itu adalah varchar. Lalu kita bikin ini primary. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi atribut kedua, yaitu nama penumpang. Sama seperti tadi, logical. Ini yang kita buat varchar dan mandatory. Selanjutnya kita tambah lagi adalah usia penumpang. Lalu tipe datanya kita buat logical, source tipenya kita buat varchar. Kita klik mandatory. Nah, setelah semua atributnya sudah kita masukkan ataupun sudah kita isi, lalu kita apply. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah
selesai satu entitas, yaitu entitas penumpang dengan atributnya ada 3, yaitu ID penumpang, nama penumpang, dan usia penumpang. Selanjutnya yaitu entitas selanjutnya sama seperti tadi caranya. Pertama kita ganti dulu nama entitasnya dengan entitas yang kita butuhkan. Yang pertama itu adalah tiket. Lalu kita tambahkan atributnya. Jadi pertama atribut yang pertama yang pada tiket tadi ada 6. Jadi yang pertama itu adalah ID penumpang. Sama seperti tadi logical, lalu certified varchar, dan kita buat primary. Kita tambahkan lagi atribut yang kedua, yaitu kode route. Kita buat lagi logical, source tipenya kita buat varchar juga. Lalu yang kita buat mandatory. Setelah itu kita tambahkan lagi, yaitu kode pesawat. Nah, kode pesawat ini sama seperti tadi logical, source tipenya varchar, dan mandatory. Kita tambahkan seperti itu sampai habis, sampai 6. Selanjutnya itu adalah tanggal berangkat. Ini adalah waktu dari keberangkatan kita ataupun tanggal kita berangkat. Nah, tipe datanya kita buat logical. Lalu source tipenya ini kita buat date karena ini adalah tanggal. Nah, ini kita buat mandatory juga. Kita tambahkan lagi yaitu waktu keberangkatan atau waktu berangkat. Tipe data logical, lalu source tipenya kita buat time. Kenapa time? Karena ini adalah waktu ataupun jam. Kita tambahkan lagi atribut ke-6, yaitu adalah waktu sampai. Nah, tipe datanya kita buat logical lagi. Source tipenya sama seperti tadi, kita buat time. Karena yang akan kita isi pada database nanti adalah berupa tanggal jam. Nah, setelah semua kita isi, kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, untuk entitas selanjutnya yaitu ada entitas pesawat. Caranya sama seperti tadi, kita klik di sini, kita ganti namanya dengan pesawat. Lalu atributnya kita masukkan satu persatu. Yang pertama yaitu adalah ada kode pesawat. Nah, tipe datanya logical, source tipenya kita buat varchar. Ini kita buat primary. Karena di sini dia adalah kunci dari entitas ini. Kita tambahkan lagi dengan nama pesawat. Tipe datanya logical, lalu varchar. Kita buat ini mandatory. Kita buat yang atribut yang ketiga yaitu nomor kursi. Kita buat logical, lalu kita buat varchar. Varchar ini sama dengan string. Jadi kenapa kita buat nomor kursi ini adalah varchar? Bisa jadi nanti isi dari nomor kursi ini misalkan adalah A1 atau A2 seperti itu. Jadi kita buat ini varchar. Lalu ini semua sudah selesai atributnya, kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita buat atribut yang keempat, sama seperti tadi. Kita buat atributnya itu adalah rute. Ini entitasnya, mohon maaf. Entitas yang keempat yaitu rute. Kita masukkan atributnya. Atribut yang pertama adalah kode rute. Tipe datanya kita buat logical. Lalu source tipenya kita buat varchar. Ini kita buat primary karena ini adalah kode dari rute yang akan kita tuju. Selanjutnya itu adalah ada rute logical, lalu kita bikin varchar. Kita tambahkan ini kita buat mandatory dulu, lalu kita tambahkan lagi yang ketiga adalah kelas. Misalkan ada kelas bisnis, ada kelas ini atau apa. Kita buat logical, kita buat varchar, mandatory. Tambahkan lagi ya, atribut yang keempat adalah harga atau price. Logical, kita buat ini varchar, lalu ini mandatory.
Kita tambahkan lagi yang terakhir adalah waktu. Waktunya ini adalah waktu ataupun lamanya ataupun waktu yang kita tempuh untuk sampai ke tempat tujuan kita. Jadi ini tidak kita buat time tapi kita buat varchar mandatory. Nah, setelah semuanya kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, setelah semua entitasnya selesai, sekarang kita buat kardinalitas ataupun relasinya. Jadi kardinalitasnya yang pertama adalah antara tiket dan penumpang. Jadi antara tiket penumpang ini kardinalitasnya adalah many to one. Kenapa many to one? Karena satu penumpang hanya bisa memiliki satu tiket yang sama. Sedangkan tiket yang sama itu dengan rute yang sama, pesawat yang sama, tanggal keberangkatan yang sama, dan waktu berangkat ataupun waktu sampai yang sama, itu bisa dimiliki oleh beberapa penumpang ataupun lebih dari satu penumpang. Jadi ini kardinalitasnya itu adalah many to one. Jadi kita klik dulu yang many to one yang ini. Lalu kita klik dari tiket pesawat penumpang. Nah, mohon maaf, ini tadi many to many, yang ini many to one. Nah, jadi dimana many itu adalah tiket yang bisa yang many itu adalah penumpangnya bisa menerima banyak, lalu dengan tiket pesawatnya itu adalah one, hanya satu. Lalu di sini kita buat pada tiket itu adalah dibeli, lalu penumpang itu membeli. Dengan target opsionalnya itu adalah yang target opsional adalah penumpang. Setelah semuanya selesai, kita klik apply, kita klik OK. Nah, ini belum ada tulisannya, jadi kita di sini kita buat view-nya show lalu label. Nah, selanjutnya antara tiket dan pesawat. Jadi antara tiket pesawat ini adalah one to many atau many to one. Kenapa one to many? Karena satu tiket pesawat itu hanya bisa untuk satu penerbangan. Sedangkan satu pesawat itu bisa menerima banyak tiket pesawat. Misalkan pesawat Garuda bisa menerima banyak penumpang dengan tiket yang sama. Nah, itu kenapa ini adalah many to one. Nah, di sini tiket ini berarti dimiliki, soal itu memiliki dengan target opsional pesawat. Lalu kita apply, mohon maaf, opsionalnya maksudnya tiket, play, lalu kita OK. Selanjutnya antara pesawat dan rute. Antara pesawat dan rute ini menurut saya adalah one to one. Kenapa? Karena satu rute hanya bisa dilalui oleh satu pesawat dan satu pesawat hanya bisa melalui satu rute. Karena itu adalah ini relasinya itu one to one. Makanya kita buat relasinya one to one. Jadi tujuan rute ini adalah tujuannya, sedangkan pesawatnya ini adalah menuju. Jadi pesawatnya menuju tujuannya. Kita klik apply, kita klik OK. Nah, inilah IRD mengenai tiket pesawat, dimana saya sudah membuat IRD-nya. Ini sudah selesai dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atau saya buat. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon beri komentar di bawah. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.